mendengarkan podcast ini. Dari NN usia 46 tahun, NN usia 46 tahun, Pontianak, 0899 3629 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Era Sabtono, terima kasih untuk jawaban Bapak di Abam sebelumnya. Saya akan coba ikutin saran Bapak untuk mempublikasikan tentang kepercayaan saya terhadap Tuhan Yesus, walau terkadang saya rindu ingin semua orang terdekat saya bisa menjadi umat yang dipilih dan berelasi pada Tuhan, apalagi bila bisa sempurna menjadi corpus delicti. Namun apa daya, karena sebagai orang percaya baru, tentu ilmu saya tentang Alkitab dan Injil nol. Ya enggak lah, enggak nol banget. Saya menjadi orang percaya karena mimpi. Pernah saya sebelum mendengar pengajaran Pendeta Erastus tentang keselamatan di luar Kristen, sempat depresi dan sering menangis sejadi-jadinya. Sebelum mendengar penjelasan saya mengenai keselamatan di luar Kristen, dia pernah depresi dan menangis. Namun sekarang saya bisa lebih tenang walau seluruh keluarga saya belum mengenal Tuhan Yesus. Namun Pak, tentu timbul kecurigaan baik dari keluarga juga teman-teman saya agama lain. Ya. Saya tidak menjalankan syariat harian, mingguan, bahkan di saat hari besar agama lama saya. Hingga membuat saya harus bicara, terkadang saya mengaku agnostik, teisme, motivasi saya. Satu, supaya tidak berdebat tentang ketuhanan Yesus, seperti kata Bapak yang tidak melawan ada di pihak kita. Supaya saya bisa membahas kesalahan ajaran mereka, referensi saya dari seorang pendeta. Supaya saya bisa membahas kesalahan ajaran mereka, menyerang tanpa mereka bisa menyerang balik. Ya. Setelah itu saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, datang untuk semua kekristenan, datang untuk semua kita. Kekristenan itu bukan agama tapi jalan hidup. Ibadah kita hari-hari, hidup kita. Maksud saya supaya mereka meninggalkan ibadah yang sia-sia dan berelasi pada ilah, harus meninggalkan ibadah mereka dari Allah yang salah. Bagaimana menurut Bapak? Saya sering dilema karena semua ini. Rahasia ini ya Tuhan Pak, yang turun Pak Erastus, mohon bantu doanya dari Pak Erastus dan semua buat keluarga teman-teman saya Pak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apa perlu juga untuk Indonesia? Terima kasih banyak dari saya untuk Pak Eras. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak sekeluarga, juga GSKI, memberi kesehatan umur panjang. Lebih banyak lagi yang dicerahkan. Sebentar, usia 40 tahun ini pria atau wanita ya? Tapi ini pasti mendapat dukungan ini ya, bimbingan ini. Ini luar biasa loh, ini dari agama lain. Dan sekarang saudara ini belum terang-terangan. Oke, belum terang-terangan bisa benar, tapi juga bisa salah. Suatu saat bagaimanapun Anda harus mengakui bahwa Anda orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sekarang belum, mungkin saya tidak bisa katakan salah. Tapi tidak bisa terus-menerus begitu. Bagaimanapun Anda harus mengakui bahwa Anda orang percaya. Dan jangan sekali-kali berpikir dengan Anda menjadi orang Kristen, diketahui mereka, lalu Anda menjadi tidak efektif. Belum tentu. Jangan pakai akal pikiran kita. Biar kita mengalir dengan Tuhan, biarlah Tuhan berkarya secara maksimal dalam hidup kita. Kepada yang memberikan SMS ini, saya sarankan Anda harus mengakui kekristenan Anda pada waktu yang tepat. Mungkin tidak lama lagi. Ya. Tapi ini semua harus dipimpin Roh Kudus ya. Hanya jangan karena kita takut teraniaya, terbuang, lalu kita tidak mengakui Kristen. 1, 2. Jangan berpikir dengan mengakui Kristen kita menjadi tidak atau kurang efektif menjadi saksi. Belum tentu. Jadi bersiap-siap untuk mengaku. Kalau belum,
tunggu waktu yang tepat. Tapi harus mengaku sebagai orang percaya. 0812 891 dan seterusnya. Salam Om, saya Gilbert Om. Saya mau bertanya Om, kalau orang dididik di lingkungan yang tidak baik dan tidak diberikan atau tidak diajari firman yang cukup, sehingga pengetahuannya mengenai firman Tuhan menjadi sangat minim, lalu bagaimana itu di mata Tuhan Om? Apakah dimaklumi karena berada di lingkungan yang tidak baik sejak dia kecil? Atau dihakimi menurut pengetahuan yang minim itu Om? Terima kasih. Gilbert usia 12 tahun. Begini sayang, orang akan dituntut sesuai dengan porsi yang diberikan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Di dalam pengadilan, Tuhan akan menghakimi orang dengan ukuran yang berbeda-beda. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, jangan banyak di antara kamu yang menjadi guru. Kenapa? Karena guru dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan Tuhan nanti ukurannya kepada masing-masing orang berbeda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Begitu sayang, Gilbert. Jadi kalau orang di lingkungan yang buruk, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik sejak kecil, tentu dihakimi ya menurut ukuran yang Tuhan berikan. Begitu, itu adilnya Tuhan luar biasa. Oke? Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ya, siap. 0895 2455 dan seterusnya. Woi, ini banyak banget. Salam Pak Erastus, saya salah satu pecinta suara kebenaran. Saya sangat semangat dalam mendengarkan khotbah Bapak di YouTube. Hampir tiap hari saya menyempatkan waktu untuk mendengarkan khotbah dari Truth ID. Yang saya rasakan Pak, makin kesini makin takut dan selalu bersikap waspada. Setiap kali ingin melakukan sesuatu yang setiap kali ingin melakukan sesuatu selalu berhati-hati karena takut apa yang akan saya lakukan tidak berkenan di hadapan Bapak. Khotbah-khotbah Bapak sungguh benar-benar merubah cara pandang saya dalam mengikuti Yesus. Sangat drastis perubahan hidup saya, baik cara bertindak maupun sikap dalam berdoa dan memuji Tuhan. Dulu saya begitu tersentuh apabila bernyanyi memuji Tuhan dengan tema-tema keadaan jasmani yang begitu terluka dan membutuhkan pertolongan keajaiban Tuhan. Sekarang bagi saya itu seperti dalam kurung maaf, sampah yang sama sekali tidak membawa kita ke dalam kebenaran. Sekarang kalau menyanyikan lagu yang bertema mengagungkan Tuhan dan kerinduan kita bertemu dengan Dia, atau nangis saya Pak, nangis saya. Begitupun dalam doa dan penyembahan hanya dua kata penyembahan yang sering saya ucapkan Pak, yaitu glory dan haleluya, atau nangis sejadi-jadinya saya Pak. Cukup dalam pembukaannya ya Pak. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang tiba saatnya pada pokok permasalahan. Ada beberapa pertanyaan rasanya masih mengganjal di hati saya Pak. Ya ini siapa belum jelas nih, laki atau perempuan. Lain waktu kita kalau Anda bertanya beri usia dan jenis kelamin. Tentang iblis atau setan. Kalau memang iblis paham nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam firman, kenapa iblis tetap nekat berusaha dan berjuang menyesatkan manusia? Meskipun ujung-ujungnya dia juga pasti akan kalah dan masuk neraka. Ataukah si kunyuk ini cuma ingin berusaha supaya kontrak kerajaannya di dunia ini terus diperpanjang dengan cara menghalangi supaya manusia tidak bisa serupa dengan Yesus dan berusaha menggagalkan rencana Allah. Lagi-lagi yang jadi pertanyaan, bukankah rencana Allah dalam Alkitab pasti terjadi dan iblis tahu itu? Ya. Satu hal yang kita ketahui bahwa di Perjanjian Lama tidak jelas nasib iblis maupun nasib manusia. Tidak jelas. Tidak jelas. Tetapi begitu Yesus mati di kayu salib baru terjelas nasib iblis. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, jelas iblis pasti dihukum. Cuman tunggu waktu saja. Dan orang percaya seperti yang dikatakan 2 Petrus pasal 3, orang percaya mempercepat. Jadi tidak bisa dibatalkan.
pasti hanya dipercepat atau menjadi lambat. Jadi iblis ya berusaha untuk memperlambat. Tapi ketika Yesus memulai pelayanan, ya iblis berusaha untuk menggagalkan. Jadi ketika Allah berkata keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepala ular, iblis masih tidak yakin, tidak percaya, atau masih mencoba menghindarkan diri dari kenyataan itu. Ya. Itu jawaban saya, ya. Jadi di Perjanjian Lama itu tidak terlalu jelas arah nasib manusia dan iblis. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, jelas iblis pasti dihukum. Pasti terjadi. Nah, sekarang tinggal waktunya. Tentang kitab kehidupan, sebenarnya yang benar mana Pak? Nama-nama manusia sudah tertulis dan bisa dihapus atau memang ada yang tidak tertulis? Nah, ini agak jadi masalah, tetapi saya bisa menjawab. Yang pertama, semua nama sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Hanya terhapus jika dia tidak taat. Tetapi ada nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan yang satu. Dan ternyata itu kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan anak domba itu kitab kehidupan yang menulis nama-nama orang yang akan ada di dalam anggota keluarga kerajaan. Nah, mengenai kitab kehidupan saya sudah menjelaskan, Anda bisa mendengarnya lebih lengkap. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Tuh lihat. Ya. Orang-orang ini namanya tercatat tapi harus dihapus. Ini Mazmur 62 ayat 26, Mazmur 69 ayat 28, Mazmur Wahyu 30, Keluaran 32, Wahyu 35. Jadi sudah tertulis hanya bisa dihapus. Tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi saudara, saya minta kembali mendengarkan khotbah saya mengenai kitab kehidupan dan membahas hal ini. Jika ini dipandang kurang jelas, saya janji akan menjelaskannya lagi. Dan saya sudah katakan ini rumit, tapi saya bisa menjelaskan. Oke. Tentang keselamatan di luar Kristen, bagaimana jika seorang sudah mendengar pemberitaan Injil seperti zaman sekarang ini, tapi dia tetap tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia masih mengikuti agamanya dan selama hidup dia berusaha selalu berbuat baik dan benar menurut ajarannya. Apakah dia masuk di LP3 meskipun hanya sebagai anggota masyarakat? Kalau orang tidak menjadi umat pilihan, artinya tidak mungkin jadi Kristen, ya tidak mungkin. Karena memang secara psikologi, ini Tuhan juga tidak melanggar tatanan yang luar biasa ya. Kalau dari kecil orang udah cekoi ya, bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus itu hanya manusia dan seterusnya. Sampai mati tidak pernah jadi Kristen. Tetapi itu tidak membuat dia pasti masuk neraka. Kalau dia berbuat baik bisa menjadi anggota masyarakat. Ya, itu memang bukan umat pilihan. Maaf, tidak ditentukan jadi umat pilihan. Sebaliknya orang Kristen yang mendengar Injil jadi Kristen dari kecil, tapi perbuatannya jahat, tetap masuk neraka. Walaupun dia mengaku percaya Yesus dengan mulutnya. Oke. Tentang LP3, ada pasangan suami istri. Suami berusaha sekuat tenaga untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan istrinya hidup biasa-biasa saja, tidak terlalu fanatik dalam mengikut Tuhan, asal tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak murtad, juga tidak berbuat jahat, dan hidup dengan baik. Itu dirasa cukup menurut pemikiran istri, tapi dia belum bisa melepaskan sepenuhnya keinginan daging. Yang menjadi pertanyaan, apabila mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, apakah suami istri itu bisa bertemu di surga? Tidak. Maksud saya, Tuhan akan pasti mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dan kita akan bersama-sama. Jadi kalau salah satu pasangan kita duniawi, ya tidak bisa.
Dia mungkin hanya menjadi anggota masyarakat, tapi suaminya menjadi anggota keluarga kerajaan. Bagaimana hubungan mereka di LP3? Nah itu yang tidak bisa dipecahkan hari ini secara lengkap. Tapi yang saya pahami, kalau satu orang tidak memenuhi standar sebagai anggota keluarga kerajaan, ya tidak bisa. Dia tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Sejauh ini itu yang saya pahami. Tapi ada satu lagi pemahaman saya, yang ini mungkin orang juga susah mengerti, bahwa di kerajaan surga nanti juga tetap ada pembinaan. Ada proses pembinaan. Nah, apakah ini memberi peluang istri yang di anggota masyarakat bertemu dengan suami? Kita tidak berani membuat definisi-definisi. Ya, jadi ada beberapa prinsip penting yang saya bisa sampaikan, tetapi tidak berani membuat pernik-pernik. Yang seperti Yesus menjadi anggota keluarga, yang tidak menjadi anggota masyarakat, itu prinsip. Di sana masih ada jenis kelamin, itu prinsip. Dan seterusnya. Terima kasih jawaban Pak. Maaf mungkin agak sedikit rumit kata-katanya. Oh tidak. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Rehoboth. Tolong diinfokan. Oke, ini dari Bapak siapa nih? Oh, nggak ada umurnya berapa. Tetapi saya salut karena Bapak ini pasti mengikuti pelajaran saya dengan tekun. Jadi pertanyaan ini tolong nanti disimpan. Akan saya perjelas lagi dalam sesi-sesi saya. Ini jadi masalah karena pertanyaan Anda terus terang tidak bisa saya jawab dalam waktu singkat. Sedangkan ABAM ini hanya menyediakan waktu yang singkat, jawaban-jawaban yang taktis dan praktis. Yang bisa memuaskan. Seperti Wahyu 17 ayat 8 ya, tentang nama yang tidak pernah tertulis. Ini maksudnya apa? Wahyu 13 ayat 8. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada orang yang namanya memang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba maksudnya. Konteksnya ini di dalam Wahyu pasal 17. Pasti ini menunjuk kitab kehidupan anak domba. Jadi tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba karena memang tidak pernah ada bagian di situ. Jadi ada kitab kehidupan, anggota masyarakat, kitab kehidupan anak domba. Menjadi anggota keluarga kerajaan. Oke, makasih. Wanita usia 55 tahun, 0822 1328 dan seterusnya. Salam Bapak Gembala, sehat selalu, doa terbaik buat Bapak dan keluarga. Setelah memahami tentang satan yang Bapak jelaskan luar biasa dan terima kasih. Saya ingin anak-anak mulai usia dini di sekolah minggu bisa memahami pengertian tentang setan yang sebenarnya. Bagaimana ya Pak cara menjelaskannya supaya mudah dimengerti dan diterima untuk anak-anak seusia mereka? Karena menurut saya yang saya alami dan pahami cerita-cerita tentang setan sudah menjadi hal-hal yang diketahui dan menjadi bahan cerita-cerita yang tidak jelas anak-anak tanpa pengertian yang benar. Berkaitan dengan ini saya nenek dari 5 cucu. Oh, bagaimana ya? Saya tidak menjawab pertanyaan karena ini bukan pertanyaan tapi permintaan ya. Dan permintaan atau pernyataan ini sangat baik. Terima kasih. Kami akan memperhatikan bagaimana buku saya mengenai setan akan disederhanakan untuk anak-anak dan remaja pemuda. Tolong. Dari seorang ibu usia 55 tahun dengan cucu 5 orang. Sampaikan kepada pihak Relight untuk menyederhanakan. Ini ide yang bagus dan tolong apa yang saya perintahkan dilakukan ya. Ini masalah warisan dan lain-lain dan cukup rumit. Tolong ini diingatkan saya untuk dilayani pribadi, ini panjang. Mungkin harus yang melayani harus bapak-bapak ya. Pak Yud mungkin ya. 0812 9497. Kepala rumah tangga 50 tahun di Bekasi. Wis, keren. Saya masuk Kristen tahun 1995. Menjadi Kristen selama 25 tahun. Harusnya imanku sudah dewasa. Tapi baru 2 tahun belakangan ini saya baru mengalami proses kedewasaan iman saya dari agama lain ini. Karena saya dengar khotbah-khotbah Pak Eras di Truth ID Edition ABAM
Memang sangat disayangkan kenapa nggak dari dulu saya mendengarkan suara kebenaran ini. Sebetulnya saya tahu Pak Eras lebih dari 2 tahun, mungkin 10 tahun lalu, karena Bapak sering ikut KKR penginjilan paman saya. Bahkan sering khotbah di perayaan Natal paman saya itu. Waktu itu saya belum tertarik mendengar khotbah Pak Eras. Saya dulu sangat bangga dengan kesaksian saya dari non-Kristen menjadi Kristen. Dan saya bangga juga jadi ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen, salah satu universitas yang mayoritas penduduknya non-Kristen yang fanatik. Saya dan Persekutuan Kristen tersebut sering melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan yang sering mendapat perlawanan dari mahasiswa dan warga sekitar. Kesaksian saya dan kegiatan di persekutuan itu dulu saya anggap pelayanan yang berkenan kepada Bapak. Bapak di surga maksudnya. Setelah mendengar suara kebenaran, saya malu Pak, karena kehidupan saya sendiri belum berkenan kepada Bapak. Saya punya sahabat, salah satu anak didik Bapak. Saya dan dia sering berdiskusi firman Tuhan. Tiba-tiba dia menawarkan saya menjadi salah satu koordinator HUM di wilayah saya tinggal. Oh iya Pak, saya menjadi anggota GSKI Rehoboth sekitar 2 tahun. Kata sahabat saya ini, saya dipilih menjadi anggota koordinator HUM. HUM itu seperti kelompok kelompok sel. Karena saya memiliki talenta pengajar semenjak menjadi koordinator HUM wilayah dan wajib membawakan firman Tuhan. Saya berpikir saya harus banyak mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras dan membaca buku-buku Pak Eras supaya saya tidak menyimpang dari materi yang saya sampaikan di ibadah HUM. Di sini selain mendapat kebenaran firman Tuhan, karakter pribadi saya juga mulai berubah. Saya juga belajar mengalami berinteraksi dengan Tuhan secara real dan nyata seperti yang Bapak ajarkan. Dalam salah satu doa saat teduh, saya merasa Tuhan mengingini saya lebih melayani Tuhan dari yang sekarang. Saya minta saran Pak Eras mengenai hal ini Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ini Anda usia 50 tahun ya. Tapi merasa baru disentuh setelah mendengar suara kebenaran. Anda orang yang dipilih Tuhan, Pak. Anda orang yang dipilih Tuhan. Dari apa yang saya baca ini, Anda mengerti kebenaran, mulai mengerti kebenaran. Saya menyambut masuk di dalam wilayah pelayanan saya. Saya menyambut Anda karena Anda dari di sini ada beberapa data yang saya tidak bacakan, saya pasti bisa menyentuh Anda. Anda juga bisa menyentuh saya. Artinya kita bisa bertemu. Tetaplah ada di GSKI Rehoboth ya, dengan Anda punya teman yang adalah salah satu anak didik saya, juga pendeta di gereja di mana saya mengembalakan. Anda dekat dia dulu aja, nanti akan didampingi terus, ya, akan didampingi terus karena Anda memiliki jiwa pelayanan yang kuat. Dari kisah ini saya meraba Anda punya pengalaman, punya jiwa pelayanan yang kuat, dan Anda berani untuk membela pekerjaan Tuhan. Saran saya tetaplah dekat dengan anak didik saya sebagai pendeta yang adalah sahabat Anda, sahabatnya. Saya punya sahabat, salah satu anak didik Bapak. Anda sering berdiskusi dengan dia, lanjutkan diskusi itu. Suatu hari nanti kita bisa ketemu. Ya, bersamalah dengan saya terus sampai Tuhan datang kembali. Ya, welcome to my world. Selamat datang di dunia saya bersama Tuhan. Ya, oke. Wanita usia 37 tahun di Malang, 0823 1365 dan seterusnya. Salam Om Erastus, matur nuwun sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Akhir-akhir ini entah kenapa hati saya banyak gelisah campur aduk Om. Mau melakukan sesuatu pasti mempertimbangkan ini baik enggak. Tuhan senang enggak. Sampai-sampai saya merasa bingung. Hal-hal yang biasanya saya suka menjadi aneh. Hal-hal yang biasa saya juga menjadi aneh gitu. Dan saya merasa semua nggak menarik lagi. Sekarang di gereja pun khotbah-khotbah yang saya dengar cuma kasih Tuhan dari satu arah, dari Tuhan tanpa mengajak jemaat untuk dewasa. Hanya berkat
berkat jasmani. Dan jadinya kalau saya dengar khotbah dari pendeta gereja saya, dalam hati saya selalu menolak dan berkata, sebenarnya nggak seperti itu arti ayat itu. Pernah suatu kali yang dikhotbahkan sama ayatnya ya. Sama ayatnya sama yang dikhotbahkan Om Eras, tapi pengertiannya beda. Itu yang membuat saya rasanya tidak satu visi sama gereja saya sekarang. Juga melihat orang dari penampilan harus rohani tanpa melihat dari hati. Bagaimana saya menyikapi hal ini Om? Apalagi kalau misal saya nggak ke gereja, saya streaming, katanya nggak puas kalau streaming. Enak di gereja, puas ketemu Tuhan. Apalagi saya pengurus gereja, katanya. Mohon pencerahannya Om untuk hati yang gundah gulana ini, melihat yang ada di sekitar saya, rasanya saya nggak ada rasa. Lihat orang berbuat nggak baik, rasa sesak, dan membayangkan gimana nasib orang ini. Apalagi keluarga besar saya masih di seberang dengan kebiasaan mereka. Ya, ada kembang-kembang yang berbau mistis, rasanya tersiksa sekali Om. Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Tolong jawabannya ya Om, berkat dan hikmat Tuhan selalu dicurahkan untuk Om menyingkap rahasia-rahasia firman Tuhan lebih lagi dan banyak mengubahkan orang menjadi corpus delicti. Tuhan Yesus memberkati Om, keluarga dan tim Truth ID. Anda ini sudah terlanjur terkena suara kebenaran. Jadi Anda sudah tidak nyaman mendengar khotbah-khotbah yang tidak seiring dengan kebenaran Tuhan itu. Saya bisa mengerti ini. Ya. Nah, gimana ya? Karena Anda masih aktivis di sini. Anda harus menggarami gereja ini dengan suara kebenaran. Sampai titik tertentu, ya Anda terpaksa mungkin tidak bisa ada di situ. Tapi usahakan Anda bisa menyampaikan firman supaya jangan sampai gereja itu juga tenggelam. Yang tadi saya katakan, hanya melihat satu arah kasih Tuhan kepada kita, tapi tidak mengajarkan bagaimana respon kita kepada Allah. Nah itu juga termasuk penyesatan memang, yang sangat tipis. Tetapi itu membuat Kristen tidak bertumbuh. Jadi tetaplah di situ, suarakan suara kebenaran sampai titik di mana Anda mungkin tidak bisa di situ. Lalu hidup Anda harus berubah total. Harus menyengat. Kesucian Anda harus menyengat. Kekudusan Anda harus menyengat. Supaya itu bisa membuat mereka sadar. Ya, agar mereka menjadi sadar. Orang-orang sekitar Anda dan apa? Keluarga besar Anda. Jadi perjuangan Anda adalah bagaimana memiliki kehidupan yang agung, mulia, cemerlang. Itu saja. Ya, nanti Roh Kudus akan pimpin Anda apakah masih di gereja itu atau tidak. Tapi jangan berhenti berbicara. Saya tahu Anda stres. Tapi ini stres yang positif. Selamat berjuang karena kita satu tim. Tuhan berkati. 0813 2928 dan seterusnya. Om Erastus, Pak Erastus, saya hormati. Saya pendengar SK Suara Kebenaran. Saya ingin mengetahui penjelasan Bapak mengenai surga sebagai keterusan alam semesta ini, yang artinya masih ada di alam semesta yang sekarang. Ini cuma di tempat lain. Saya pengen tahu sekali penjelasan Bapak untuk hal unsur kekekalan di surga, dalam hal bahwa alam semesta yang terus berkembang dan bisa sewaktu-waktu bintang meledak, apakah mungkin bisa kekal kalau ada gempa langit seperti penjelasan Bapak di seminar akhir zaman bersama Bapak Ignatius Radiman, beberapa tahun lampau ya, Bapak Dr. Iratius ya. Sangat terima kasih atas penjelasannya, bisa dijawab di seri keberapa. Oke. Yang pertama, Allah itu mono, pasti jagat raya juga mono. 2, surga itu fisik, berarti pasti ada di alam fisik. 3, luas dunia ini tidak terbatas, jadi mau gempa di mana tidak menyentuh yang lain sangat mungkin. Jadi Tuhan pasti menempatkan kita di satu tempat di mana tidak ada gempa yang membuat manusia tidak nyaman. Kalaupun ada kejadian itu, Allah pasti menyediakan sarana untuk bisa mengantisipasinya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat semua benda ini kan juga kekal. Air ini kalau akhirnya hilang kan bukan karena lenyap, karena berubah bentuk. Air yang dituangkan kok hilang? Enggak, berubah bentuk jadi uap, jadi asap. Bahkan perbuatan kita pun juga kekal. Artinya
Ini kalau dilihat terus tuh jalan ini. Gambar ini jalan terus. Nggak lenyap bukan? Nah itu mengerikan. Nah karena tertutup tembok. Sana tidak, ya terus itu saudara. Jadi unsur kekekalan itu sudah jelas ya. Jadi dunia ini mono, jagat raya ini mono, surga itu fisik, luas tak terbatas. Jadi kalau ada gempa di langit juga pasti ada bagian-bagian yang tidak kena gempa karena tidak terbatas. Berkembang terus. Jadi manusia juga terus mengalami proses perkembangan secara teknologi. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini akan berkembang terus menjadi ciptaan yang luar biasa. Seandainya ada apa-apa atas bumi ini, katakanlah umurnya 5 miliar, ya kita bisa pindah ke planet lain. Wah, pasti manusia sudah memiliki fasilitas teknologi yang sempurna. Ya, itu saja. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.